Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1D, jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri, akan menjelaskan tentang plate and frame heat exchanger. Berikut adalah susunan materi yang akan kita bahas. Plate and frame heat exchanger merupakan suatu tipe heat exchanger yang menggunakan plat sebagai tempat perpindahan panas di antara dua fluida. Suatu gasket dari suatu plate and frame heat exchanger berfungsi untuk menghindari bercampurnya fluida panas dan fluida dingin. Suatu fluida mentransfer panasnya ke fluida lain dengan cara mengaliri sebuah plate yang sudah terisi dengan fluida yang lain. Bagian-bagian alat plate and frame heat exchanger. Isolasi valve untuk mengisolasi instalasi dari pasokan uap. Sparator untuk melindungi instalasi dari stem basah. Strainer untuk melindungi katup kontrol dari serpihan. Pressure gauge untuk memonitor tekanan pasokan uap. Safety valve untuk melindungi peralatan dari tekanan uap yang turun. Vacuum breaker untuk membantu penghapusan kondensat dari pemanas pada semua kondisi. Air fan melampiaskan udara dari pasokan uap pada alat penukar panas. Selanjutnya, prinsip kerja dari plate and frame heat exchanger. Alat penukar panas, plat dan bingkai terdiri dari paket plat-plat tegak lurus, bergelombang, atau profil lain. Pemisah antara plat tegak lurus dipasang penyekat lunak yang biasanya terbuat dari karet. Plat-plat dan sekat disatukan oleh suatu perangkat penekan yang pada setiap sudut plat terdapat lubang pengalir fluida. Melalui dua dari lubang ini, fluida dialirkan masuk dan keluar pada sisi yang lain. Sedangkan fluida yang lain mengalir melalui lubang dan ruang pada sisi sebelahnya, karena ada sekat. Selanjutnya, kelebihan dari plate and frame heat exchanger. Yang pertama, plat lebih banyak diminati ketika harga material tinggi. Yang kedua, plate and frame heat exchanger mudah dirawat. Yang ketiga, pendekatan temperatur terendah yang masih bisa digunakan hingga 1 derajat Celcius dibandingkan dengan heat exchanger
sel and tap yang sebesar 5-10 derajat Celcius. Keempat, plat and frame lebih fleksibel, dapat dengan mudah platnya ditambah. Yang kelima, plat and frame heat exchanger lebih tepat digunakan untuk material yang memiliki viskositas yang tinggi. Keenam, temperature correction factor FT akan lebih tinggi karena alirannya lebih mendekati aliran kontur current yang sesungguhnya. Yang ketujuh, fouling cenderung lebih kecil kemungkinannya terjadi. Selanjutnya, kekurangan dari alat plat and frame heat exchanger. Yang pertama, pemilihan material gasket yang sesuai sangatlah penting. Plat merupakan bentuk yang kurang baik untuk menahan tekanan. Plat and frame heat exchanger tidak sesuai digunakan untuk tekanan lebih dari 30 bar. Maksimum temperatur operasi terbatas hingga 250 derajat Celcius dikarenakan performa dari material gasket yang sesuai. Kemampuan tekanan rendah. Ada banyak jenis exchanger plat yang permanen atau tipe closed. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah fluidized bed reactor. Susunan pembahasannya yaitu pertama pengertian dan fungsi alat, kedua prinsip kerja, yang ketiga bagian-bagian alat, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangannya. Fluidized bed reactor adalah jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fase. Reaktor jenis ini menggunakan fluida yang dialirkan melalui katalis padatan, biasanya itu berbentuk butiran-butiran kecil dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan terolah sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida juga. Yang berikutnya adalah bagian-bagian alat. Yang pertama ada reaktor fluidized bed gasifier, berfungsi untuk tempat reaksi pembakaran. Yang kedua ada yang namanya bed, berfungsi sebagai pemisah ruang plenum dan reaktor. Yang ketiga ada plenum, yaitu berfungsi sebagai tempat burner, pemanas pasir, dan tempat ice chamber. Yang keempat ada tabung air yang berfungsi sebagai penampung air yang akan disuplai ke filter. Dan yang kelima itu adalah kompresor yang berfungsi untuk menyuplai udara ke ruang bakar. Yang selanjutnya adalah prinsip kerja alat ini. Ketika udara melewati umbunan partikel padat seperti pasir silika, udara akan mencari jalur yang paling berlawanan dan meneruskannya menembus pasir. Dengan peningkatan kecepatan, udara mulai menggelagak dan partikel mencapai keadaan turbulensi yang tinggi. Dalam kondisi seperti itu, umbunan tersebut diasumsikan munculnya cairan dan menunjukkan sifat-sifat terkait dengan cairan. Dinamakanlah umbun fluida atau fluidized bed. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan alat ini. Yang pertama untuk kelebihannya adalah dapat digunakan untuk mereaksikan dua macam gas sekaligus. Selanjutnya kapasitas produksi cukup tinggi dan pressure drop-nya itu rendah. Kekurangannya yaitu resistansi difusi intrapartikel sangat besar, konversi lebih rendah, dan pressure drop tinggi. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.